Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini ya. Kali ini kita bikin cemilan yang populer saat ini ya teman-teman. Ini kita bikinnya hanya menggunakan 250 gram tepung terigu aja. Kasih sedikit garam ya, dan kita tambahkan juga air kurang lebih 100 ml ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata gitu, dan ini jangan sampai keenceran ya teman-teman, nanti ngebentuknya susah gitu ya. Ini kita tuang airnya tuh perlahan-lahan aja gitu ya, jangan langsung semua dicampurin. Selanjutnya kita tambahkan 50 gram mentega yang sudah kita cairkan. Kita masukkan ke dalam tepung, lalu kita aduk-aduk lagi sampai membentuk satu gumpalan gitu. Nah seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita diamkan adonannya bentuk bulat seperti ini ya, lalu kita tutup dengan kain bersih teman-teman ya. Kita diamkan beberapa menit. Oke, sambil nunggu kita buat isiannya ya. Ini saya udah punya wortel dan kentang yang sudah kita potong-potong dadu seperti ini ya. Bentuknya menyesuaikan aja dengan selera kita. Dan ini bumbunya simple banget, saya gunakan hanya bawang aja ya, bawang putih, bawang merah, dan juga sedikit lada halus nanti ya teman-teman. Kita tumis semuanya ya, kita tambahkan kaldu bubuk, gula, dan juga garam ya. Kita aduk-aduk, kita koreksi rasanya kurang apakah gitu ya, selera kita kalau rasanya ya teman-teman. Lanjut kita tambahkan air supaya wortel dan kentangnya itu empuk teman-teman, dan kita tutup sesaat ya supaya lebih cepat lagi empuk wortel dan kentangnya. Oke, kita cek ya udah empuk belum wortelnya. Lalu kita tambahkan juga ada bihun nih, udah diseduh gitu dengan air hangat ya, udah mateng bihunnya. Kita masukkan ke dalam tumisan wortel dan kentang. Oke, kita aduk-aduk bihunnya supaya merata dengan bumbu ya teman-teman. Dikoreksi aja rasanya kurang apa gitu ya. Selera manis mungkin tambahkan gula, ataupun mau pedas boleh tambahkan lagi cabai bubuk ataupun lada halusnya ya. Lalu kita tambahkan juga irisan daun bawang seledri. Aduk-aduk lagi ya. Lanjut kita sedikit tepung terigu dicairkan gitu, lalu kita tuang ke dalam tumisan wortel dan kentang ya, supaya tidak mawur gitu saat digigit. Kita aduk-aduk lagi sampai matang merata teman-teman ya, dan kita diamkan sampai agak dingin gitu si tumisan kentangnya. Selanjutnya kita cek adonan kita ya. Ini udah lama kita diamkan ya. Ini udah elastis pastinya ya tepung terigunya. Sekarang kita mau bentuk, kita potong-potong ya. Ini saya mau bagi 16 atau berapa gitu ya, sesuai selera aja besar kecilnya. Ya potong-potong seperti ini ya. Ini simple aja cara buatnya. Ala-ala saya motongnya seperti ini ya. Ini menggunakan peralatan sederhana aja ya yang ada di rumah saya. Nah seperti ini ya teman-teman, jadinya 16 potong gitu ya. Nggak tahu berapa timbangannya, saya nggak timbang teman-teman. Kita langsung gulung-gulung aja ya, bulet-buletin gini, lalu kita gilas supaya lebih tipis gitu ya si kulitnya teman-teman. Kita tipiskan ya teman-teman. Oke, udah lebar ya, kita isi pakai isian tadi kita buat ya. Isi sesuai selera aja, kurang lebih 1 sendok makan. Tambahkan juga dengan telur yang udah tadi kita rebus, kita potong-potong menjadi 8 ya. Kita lipat ke sini teman-teman. Lalu kita gulung. Kira-kira seperti ini ya hasilnya. Lakukan sampai selesai. Lanjut ya teman-teman, kita tipiskan dulu adonannya. Ternyata ini menurut saya agak sulit juga ya. Ini pertama kali saya buat teman-teman ya, dan belum terbiasa bikin pastel seperti ini ya. Ini agak-agak grogi juga ya. Nggak apa-apalah, percobaan ya teman-teman. Ini namanya juga pemula, masih belajar, dan mungkin belum sempurna banget hasilnya, tapi menurut saya oke lah. Saya udah berani buat dan selalu
menampilkan apa adanya teman-teman ya. Jangan salah fokus ya sama peralatan saya, karena beginilah di rumah saya adanya seperti ini alat-alatnya. Saya tuh punya rolling pin tapi gede banget ya, segede gelang tangan, jadi berat banget ya untuk gilas-gilas seperti ini ya. Kita pakai peralon aja teman-teman ya untuk naker beras, tapi kita dicuci dulu tadi kok ininya ya. Lanjut lagi kita isiin ya si adonannya, dan isiannya tuh masih banyak banget teman-teman ya. Ini kayaknya takaran untuk setengah kiloan tepung gitu ya, untuk 2 buah wortel dan 2 buah kentang tambah 1 keping bihun tuh untuk setengah kiloan tepung. Membuat cemilan yang lagi booming ini ternyata susah-susah gampang ya bagi saya teman-teman. Belum terbiasa buat yang digulung-gulung seperti ini, tapi ini pertama kali saya membuatnya ya. Ini pengalaman pertama saya teman-teman. Setelah menonton beberapa hasil karya teman-teman yang begitu cantik-cantik, saya tuh terpikat ingin buat juga teman-teman ya. Nah, mungkin ada salah satu penonton yang menonton video saya ini. Jika ingin membuat apapun boleh teman-teman ya, jangan takut gagal. Yang penting kita ikuti resepnya, step by stepnya kita ikuti dan lihat komposisi bahan-bahannya ya teman-teman. Insya Allah berhasil kok gitu ya. Coba terus sampai berhasil gitu. Oke teman-teman, kita praktek lagi. Pertama kita buletin, lalu kita tipiskan. Kita gilas-gilas adonannya ya, menggunakan gelas pun bisa, menggunakan botol pun bisa. Saya pun ini hanya menggunakan peralon kecil teman-teman, ini lebih mudah menurut saya ya. Kita tipiskan aja ini tepungnya ya, tapi jangan sampai tipis banget, nanti takutnya robek si kulitnya ya. Lanjut kita isi dengan tumisan yang tadi kita buat ya teman-teman, seperti ini. Kita ulang-ulang terus supaya yang mungkin baru mau bikin lebih terlihat jelas lagi gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nontonnya sekilas-sekilas pasti kurang paham juga, kayak saya tuh lali terus gitu ya. Jadi bikinnya tuh diulang-ulang terus ya teman-teman, nggak apa-apa ya, ini kan masih belajar jadi agak-agak gimana gitu ya, mohon maaf teman-teman ya. Akhirnya udah selesai kita gulungin semuanya teman-teman. Sekarang saatnya kita menggoreng ya. Ini cemilan viralnya ya teman-teman. Ini cemilan yang lagi populer ya. Ini jadinya kita bikin seperempat tepung jadi 16 pieces. Dan sekarang kita saatnya menggoreng teman-teman ya. Kayak kita panaskan dulu minyaknya, tunggu hangat ya, baru kita masukkan si pastel gulungnya. Kita balik-balik ya teman-teman. Ini agak ngelawan juga sih. Dibaliknya agak susah teman-teman ya. Ini menurut saya lebih mudah yang dipilin ya, karena saya suka memilin teman-teman, dibandingkan risol yang gulung ini. Ini percobaan pertama kali saya buat teman-teman ya. Ini pantesan apa namanya, viral gitu ya, atau populer banget ya. Ternyata susah banget buatnya menurut saya ya. Yang ini ngelawan tuh, nggak bisa dibalik ya. Lucu banget kan gorengnya, nggak mau dibalik. Harus bisa dibalik ya teman-teman. Ini digorengnya juga agak ngelawan gitu ya, susah banget dibalik teman-teman. Saya belum bisa menaklukkan pastel gulung ya ternyata ya, harus coba lagi. Tapi ini lumayan berhasil ya, tapi belum bagus banget ya teman-teman. Namanya pemula lah, pasti harus terus belajar sampai berhasil ya. Oke, ini udah matang ya teman-teman. Kita mau angkat risol gulungnya ya, bukan risol, pastel gulung ini teman-teman. Wow, hasilnya besar-besar ya. Ini saya goreng hanya segini aja teman-teman ya. Sisanya kita goreng besok pagi paling teman-teman. Oke, pastel gulungnya udah jadi ya teman-teman. Nih kita goreng separuh saja, sisanya besok lagi kita gorengnya ya. Nah ini dia teman-teman hasil pastel gulungnya ya. Ini kita makannya pakai cabai rawit aja nih, biar lebih mantul. Oke, sekarang kita nikmati pastel gulungnya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita review hasil olahan tepung terigu ataupun ini apa namanya, pastel gulungnya ya. Ini kita potek teman-teman, tuh isiannya banyak melimpah ya.
Kita coba cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, benar-benar. Ini kulitnya tuh garing banget ya, kriuk banget teman-teman. Dan ini rekomen banget untuk jualan memang ya. Pantesan aja viral, banyak yang suka gitu. Ternyata seenak ini teman-teman. Tapi cara buatnya menurut saya agak rumit ya. Lebih mudah yang dipilin gitu. Tapi oke lah, ini enak menurut saya. Dan kalau hasilnya lebih cantik lagi, lebih oke lagi teman-teman, lebih mantep lagi dong. Ini beneran nggak cukup satu nyobainnya teman-teman, ya Allah, ini enak banget. Pastel gulung ala-ala Teteh Simpur Jaya Vlog. Rasanya menurut saya tuh lumayan enak ya, dan ini kriuk-kriuk banget tepungnya teman-teman. Ini rekomen banget untuk jualan ya, ataupun untuk isian box, untuk isian snack gitu ya, untuk acara arisan, pengajian dan lain-lain. Oke, ini teman-teman. Cuman saya tuh belum terbiasa membuat seperti ini ya. Jadi sebeginilah hasilnya ya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.